Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ya'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, dan itulah nikmat yang seagung-agungnya. Salawat serta salam tetap terlimpahkan mudah-mudahan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita umatnya yang berharap akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menjalankan puasa Ramadan ini selama 2 pekan lebih. Mudah-mudahan segala amal di bulan Ramadan yang telah kita lakukan serta yang akan kita lakukan dan kita bisa menjalankannya sampai akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tadabburi atau kita kaji, kita dalami 2 ayat dalam surat Al-Imran, yaitu ayat 133 dan ayat 134. Yang mana ayat ini menerangkan beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa. Di ayat-ayat yang lain juga cukup banyak, tetapi pada kesempatan ini kita kaji 2 ayat ini yang ada di dalam surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Pemirsa yang berbahagia, dari 2 ayat yang saya baca tadi ada beberapa pokok. Yang pertama adalah bersegera mencari ampunan Allah. Yang kedua, berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Yang ketiga adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Dan keempat, orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima adalah Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang keenam, Allah memberikan surga yang seluas langit dan bumi. Pemirsa yang berbahagia, mari kita kupas satu persatu. Yang perlu kita pahami adalah makna takwa. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa takwa, pemirsa yang berbahagia, yang perlu kita pahami pertama adalah makna takwa. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan tentang takwa ini. Beliau mengatakan seseorang berbuat ketaatan
pada Allah atas cahaya atau petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya, dan dia meninggalkan maksiat karena cahaya atau petunjuk dari Allah karena takut siksanya. Itulah makna takwa. Barangkali ada makna yang lain yang insya Allah tidak bertentangan dengan makna ini. Baik, yang pertama tadi adalah ciri-ciri orang yang bertakwa adalah bersegera mencari ampunan Allah SWT. Kita tidak tahu kapan hidup, apakah besok kita masih diberi kesempatan oleh Allah, besok lusa atau pekan depan, kita tidak tahu. Oleh karena itu, kesempatan, peluang tidak boleh menunda-nunda waktu kita untuk memohon ampun kepada Allah, mencari ampunan dari Allah SWT. Kita tiap hari pasti melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, baik kecil, baik yang terasa, baik yang lahir maupun yang batin. Oleh karena itu, kesempatan, peluang, waktu kita masih dalam kondisi sehat, kondisi baik, maka senantiasa mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau seseorang berinfak, bersedekah dalam kondisi lapang, dalam kondisi wajar, itu hal yang biasa barangkali. Tetapi kalau seorang yang berinfak, menyisihkan sebagian rezekinya dalam kondisi sempit, misalnya saat ini, kondisi kita saat ini yang banyak saudara-saudara kita mengalami ujian dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan. Bagi mereka yang mempunyai rezeki yang cukup, yang dilimpahkan oleh Allah SWT, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita istiqomah dalam berinfak ini tidak terpengaruh apakah dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sulit. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ciri-ciri yang bertakwa yang kedua ini. Yang ketiga, pemirsa yang berbahagia, adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Memang kalau di dalam bulan puasa ini barangkali kita lebih mudah untuk mengendalikan nafsu amarah kita. Tetapi bagaimana setelah berpuasa, biasanya akan lebih mudah tersulut kemarahan kita. Tapi mudah-mudahan dengan kita melaksanakan Shaum Ramadan selama 1 bulan penuh, insya Allah kita bisa mengendalikan nafsu marah kita. Apakah marah itu tidak boleh? Kapan saat kita boleh marah? Pernah dan suatu saat sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu an, beliau marah sampai-sampai menarik, yang dimarah ini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, menarik janggut Umar karena Umar berpendapat ingin mengganti salah satu pimpinan jenderal perangnya yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Saat beliau wafat, kemudian Umar usul akan supaya diganti jenderal yang dipimpin oleh jenderal yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW tadi. Abu Bakar dalam ini marah. Apakah kamu akan mengganti orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sepeninggal beliau? Ini sikap marah yang boleh, yang karena istilahnya mungkin barangkali marah secara syar'i, ada karena sesuatu penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Marah karena hal-hal dunia
hal-hal yang sepele ini barangkali tidak perlu. Ya. Tetapi kalau marah ya karena ghirah tentang agama ini, ya agama ini dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, ya agama ini dibully dan sebagainya. Ini kita mempunyai boleh untuk marah. Yang keempat adalah memaafkan kesalahan orang lain. Kita berinteraksi dengan banyak orang, ya, walaupun saat ini kita sedang berjauhan social distancing, maka ya barangkali kesalahan-kesalahan kita melalui ya medsos-medsos yang kita kelola, medsos-medsos yang kita unggah di beberapa grup ya. Kita pasti banyak ikut grup-grup WhatsApp dan grup macam-macam. Ini kalau terjadi hal-hal yang kurang, pemirsa yang berbahagia, ciri yang keempat dari orang yang bertakwa adalah mudah memberikan maaf kepada orang lain. Ya, apabila banyak orang lain melakukan kesalahan pada kita, kita mudah memaafkannya. Bahkan orang tersebut belum meminta maaf, kita pun sudah memberikan maaf. Nah, di dalam ayat yang terakhir dari ayat 134, Allah SWT menyampaikan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa tadi adalah semuanya adalah perbuatan kebaikan. Oleh karena itu, Allah menyediakan orang-orang yang bertakwa itu adalah surga. Surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Ilmu pengetahuan sudah tahu luas dari bumi kita ini adalah 510,1 juta kilometer persegi. Sedangkan langit yang kita ketahui belum ada ilmu pengetahuan atau orang yang mampu menjelaskan, mengukur berapa luas dari langit ciptaan Allah SWT ini. Tapi itulah informasinya bahwa nanti manusia sejak kelahiran yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir lahir nanti akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Tentu sebagian di surga dan sebagiannya di neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk kita beserta keluarga dan sahabat-sahabat kita, kaum muslimin muslimat, ya, banyak yang berbondong-bondong masuk surganya Allah SWT. Dan sisa Ramadan kita ini kita maksimalkan untuk benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.